Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan salah satu bisnis entrepreneur, yaitu Roti-O. Roti-O sendiri itu adalah perusahaan roti kopi yang didirikan pada tanggal 23 Mei 2012 oleh PT Sebastian Citra Indonesia. Nah, pabrik ini sendiri atau outlet ini sendiri yaitu menghadirkan produk yang spesial, yaitu roti dengan bentuk bulat dengan isi mentega dan harum dan manis. Nah, untuk juga distribusi dan lokasi, Roti-O sendiri menargetkan pasarnya yaitu di stasiun ataupun bandara. Karena sebagai lalu lintas orang-orang yang tinggi di mana mereka ingin mendapatkan roti atau makanan yang cepat dan rasa yang lezat. Dan untuk perkembangan jumlah outlet sendiri, pada awalnya outlet tersebut cuma satu yang berlokasi di stasiun kota di Jakarta Barat. Dan menurut data di Link ID, sekarang outlet tersebut telah berkembang lebih dari 680 outlet. Untuk profit toko sendiri, Roti-O ini dikarenakan dibawa PT Sebastian Citra Indonesia yang dibawahi oleh Dita Destiara sebagai sekretaris kepala presiden direktur di perusahaan tersebut. Dan untuk latar belakang usaha, awal ide dari pembuatan Roti-O sendiri itu terinspirasi dari roti kopi asal Malaysia yang sangat enak. Nah, pemilik dari PT Sebastian Citra Indonesia ini melihat itu sebagai potensi dan peluang penjualan di Indonesia dengan menghadirkan roti lokal yang sesuai dengan lidah-lidah orang Indonesia tersendiri. Dan untuk target pasar tersendiri, Roti-O itu menempatkan outlet-outletnya itu seperti di stasiun atau bandara. Karena tempat-tempat ini sebagai lalu lintas orang-orang yang tinggi, karena mereka ingin mendapatkan makanan ataupun minuman seperti Roti-O dengan cepat dan praktis dengan rasa yang enak. Nah, dengan menempatkan outlet-outlet tersebut di tempat seperti itu, seperti stasiun atau bandara, Roti-O sendiri tidak memerlukan biaya tambahan promosi. Nah, visi utama dari Roti-O tersendiri yaitu menyajikan roti kopi hangat yang berkualitas premium dengan harga yang terjangkau dan memberikan pengalaman kepada para pelanggan dengan roti yang segar tanpa harus membeli ke kafe-kafe mahal. Untuk konsep bisnis, Roti-O mengusung konsep live baking, yaitu di mana roti dipanggang langsung dan disajikan di depan pelanggan. Tujuannya itu ada dua. Satu, yaitu menjaga kualitas roti karena roti tersebut akan langsung disajikan setelah keluar dari oven. Yang kedua, yaitu menarik para pelanggan dengan aroma kopi yang sangat kuat sehingga para pelanggan tertarik untuk membeli. Bismillah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Bagaimana teknologi mengubah kita menciptakan dan mengelola bisnis. Yang pertama ada digitalisasi bisnis. Teknologi mempermudah pendirian dan pengelolaan bisnis melalui platform online, e-commerce, dan media sosial. Kedua, pemasaran digital atau digital marketing. Usaha seperti Roti-O bisa menjangkau konsumen lewat Instagram, TikTok, dan aplikasi pemesan makanan. Dan ketiga, manajemen dan data operasional. Sistem POS, aplikasi kasir digital, dan analisis data membantu memantau penjualan dan stok di ratusan outlet. Keempat, inovasi produk dan layanan. Teknologi memungkinkan pengembangan produk baru, contoh seperti sistem pre-order, online, e-payment, dan loyalty app. Contoh Roti-O. Roti-O menggunakan media sosial untuk promosi sistem, manajemen, outlet digital, dan pembayaran cashless di gerai modern. Lanjut, strategis bisnis Roti-O. Yang pertama, lokasi outlet strategis. Salah satu strategi paling penting dari Roti-O adalah pemilihan lokasi outlet yang sangat strategis. Mereka fokus buka gerai di bandara, stasiun, terminal, dan pusat perbelanjaan.
tempat orang-orang banyak beraktivitas dan memiliki waktu tunggu. Tujuannya jelas, agar aroma roti kopi yang baru dipanggang bisa langsung menarik perhatian orang lewat. Strategi ini efektif karena tanpa perlu promosi besar-besaran. Aroma khas roti O sudah menjadi iklan alami yang menggoda pelanggan. Kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk. Roti O juga menekankan pentingnya konsistensi rasa dan kualitas produk di semua outlet. Setiap roti dibuat dengan bahan baku terstandar dan selalu disajikan fresh from the oven. Karyawan dilatih khusus agar proses pembuatan, waktu membanggang, dan penyajian roti tetap sama di seluruh Indonesia. Dengan cara ini, pelanggan akan mendapatkan rasa dan aroma yang sama, baik di stasiun kota Jakarta maupun di Bandar Nguroh Rai Bali. Ketiga, branding yang kuat. Aroma kopi jadi ciri khas. Branding roti O sangat kuat dan mudah dikenali. Mereka tidak mengandalkan logo atau slogan yang rumit, tetapi justru menjadi aroma kopi sebagai identitas merek. Ketika orang mencium aroma roti kopi di stasiun, sebagian besar langsung tahu itu roti O. Bahkan sebelum melihat gerainya. Inilah strategi branding yang sederhana tapi sangat efektif karena melibatkan pengalaman indera penciuman bukan hanya visual. Keempat, promosi melalui brand ambassador. Untuk memperkuat citra merek, Roti O juga menggunakan figur publik Dude Harlino. Sebagai brand ambassador, pemilihan Dude Harlino dianggap tepat karena mencerminkan nilai, kedisiplinan, kesederhanaan, dan kehangatan keluarga. Nilai-nilai yang juga diusung oleh Roti O. Kehadiran brand ambassador ini membantu memperluas jangkauan promosi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Kelima, ekspansi terhadap ke-600 lebih outlet nasional. Setelah strategi produk dan branding terbukti berhasil, Roti O melakukan ekspansi terhadap berbagai daerah di Indonesia. Dari satu outlet pertama di stasiun kota pada 2012, kini telah berkembang menjadi lebih dari 600 outlet di seluruh Nusantara. Ekspansi ini dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan potensi lokasi dan kemampuan menjaga standar kualitas. Pertumbuhan yang stabil ini menunjukkan bahwa Roti O tidak hanya populer, tapi juga memiliki sistem bisnis kokoh dan berkelanjutan. Selanjutnya, tantangan. Berdasarkan potongan dari laporan dan analisis media, berikut beberapa tantangan yang dihadapi Roti O. Yang pertama, persaingan pasar. Misalnya Roti Boy yang rasanya, tampilannya, dan model gerainya mirip. Hanya ini memunculkan isu pecah kongsi dan kompetisi pasar. Kedua, kesalahpahaman identitas brand atau rumor kepemilikan. Banyak orang mengira bahwa aktor Dude Harlino adalah pemilik, padahal hanya brand ambassador. Hal ini bisa berdampak pada persepsi publik. Dan ketiga, konsisten kualitas. Memperluas outlet ke banyak wilayah di Indonesia, termasuk pulau-pulau terpencil, membutuhkan logistik, kontrol mutu, supply chain, dan pemeliharaan kualitas produk agar tetap konsisten. Keempat, manajemen distribusi dan bahan baku. Karena roti biasanya akan lebih enak jika hangat dan fresh. Menjaga standar kualitas, bahan baku, dan pengolahan supaya produk sampai ke konsumen dalam kondisi baik adalah tantangan operasional. Kelima, berkelanjutan. Bagaimana agar merek dikenal, menjadi pilihan konsumen, dan membedakan diri dari pesaing. Strategi lokasi, bandara, stasiun.
penggunaan brand ambassador, dan promosi. Baik, selanjutnya adalah cara mengatasi tantangan tersebut. Dari informasi yang ada, berikut beberapa cara dan strategi yang telah atau bisa ditempuh Roti-O untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, penegasan kepemilikan dan brand identity. Mengklarifikasi lewat publikasi bahwa pemilik adalah PT Sebastian Citra Indonesia, bukan Dude Herlino. Membangun citra brand melalui brand ambassador untuk pemasaran sambil memastikan konsumen tahu real perusahaan di belakangnya. Yang kedua, strategi lokasi yang unik dan berbeda. Memilih lokasi di stasiun dan bandara agar mudah diakses orang yang bepergian. Ini membedakan dari toko roti biasanya, di mana biasanya toko roti dijual dalam mall atau jalanan. Lokasi strategis membantu visibilitas dan volume penjualan. Yang ketiga, menjaga kualitas roti dengan SOP baku dan pelatihan karyawan. Hal ini dapat memastikan bahan baku yang baik, proses produksi yang higienis, serta roti dapat disajikan dengan kondisi yang mendukung, fresh from open, pengiriman yang cepat. Kontrol mutu di tiap outlet dan pelatihan karyawan agar standar pelayanan dan rasa yang tetap. Yang keempat, mengoptimalkan media sosial dan promosi visual. Menggunakan brand ambassador yaitu Dude Herlino untuk meningkatkan awareness, menyajikan produk dengan kualitas baik dan pengalaman pembelian yang menarik, sehingga produk dipanggang langsung dan hangat. Yang kelima, ekspansi outlet. Membuka banyak outlet secara perlahan sambil memastikan supply chain dan manajemen operasional mendukung dan memastikan kualitas produknya konsisten agar reputasi tidak turun. Kemudian, bagaimana sistem pendidikan bisa menumbuhkan keberanian berwirausaha berbasis teknologi? Yang pertama, dengan mengintegrasikan kurikulum digital. Sekolah ataupun kampus dapat menambahkan mata pelajaran kewirausahaan digital atau technopreneurship, berisi praktik membuat toko online, kampanye media sosial, atau produk digital. Contohnya, seperti membuat tugas proses bisnis simulasi di platform. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi langsung membuat prototipe usaha berbasis teknologi, misalnya aplikasi kuliner atau sistem pemesanan digital sederhana. Kegiatan ini melatih kreativitas, kolaborasi, dan keberanian mengambil resiko. Yang ketiga, melalui inkubasi dan kompetisi startup sekolah. Sekolah dapat membuat inkubator bisnis pelajar atau lomba startup teknologi, sehingga siswa didampingi mentor dari industri agar lebih percaya diri memulai bisnis nyata. Yang keempat, kolaborasi dengan dunia industri. Melibatkan pelaku bisnis digital sebagai dosen tamu atau pembimbing, sehingga memberi magang di perusahaan berbagai teknologi, agar siswa melihat langsung penerapan inovasi digital. Yang kelima, penerapan nilai mental wirausaha. Seorang dosen atau guru dapat menanamkan mindset berani mencoba, tidak takut gagal, dan terus belajar dari kesalahan. Melalui simulasi tantangan nyata seperti presentasi produk. Contoh aplikasinya pada kasus Roti-O adalah, dengan pendidikan seperti ini, generasi muda bisa meniru model bisnis Roti-O, menggabungkan kearifan lokal, yaitu produk roti kopi, dengan teknologi digital seperti promosi online, sistem kasir modern, dan data analistik. Kemudian, inspirasi dan nilai wirausaha yang dapat diambil dari produk Roti-O adalah yang pertama, inovasi sederhana bisa sukses besar. Roti-O membuktikan bahwa inovasi tidak harus rumit atau mahal. Mereka hanya memadukan ide sederhana, roti kopi yang harum dan lembut, dengan strategi lokasi yang cerdas di area transportasi umum. Kunci keberhasilannya bukan pada ide baru yang rumit, tapi pada cara eksekusi yang tepat dan konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bisnis bisa datang dari hal yang kecil jika kita mampu melihat peluang dan mengeksekusinya dengan baik. Yang kedua, ketekunan dan konsistensi produk menjadi kunci. Roti-O tidak langsung besar. Mereka tumbuh perlahan dengan menjaga kualitas di setiap outlet. Setiap roti harus memiliki rasa, aroma, dan tekstur yang sama. Ketekunan dalam menjaga standar ini menjadi alasan kenapa pelanggan terus kembali. Pesan pentingnya, bisnis bukan hanya tentang memulai, tapi tentang mempertahankan kualitas setiap hari. Yang ketiga, branding yang kuat menciptakan loyalitas pelanggan. Roti-O membangun mereknya bukan lewat iklan besar, tetapi lewat pengalaman unik yang diingat oleh pelanggan, yaitu aroma kopinya yang khas. Begitu seseorang mencium aroma itu, otomatis teringat dengan merek Roti-O. Brand yang kuat seperti ini membuat pelanggan loyal dan tidak mudah beralih ke produk lain. Artinya,
Branding yang efektif adalah yang melekat di hati dan indera pelanggan, bukan sekedar logo atau tagline. Yang keempat, fokus pada pengalaman pelanggan. Setiap detail di Roti O dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan, aroma kopi yang menggoda, rasa roti yang lembut, dan pelayanan yang cepat. Pelanggan merasa puas karena mendapatkan produk yang hangat, enak, dan praktis. Roti O memahami bahwa di era modern, pengalaman pelanggan sering lebih penting daripada sekedar produk. Ini menjadi contoh bahwa bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan akan bertahan lebih lama. Yang terakhir, kolaborasi dan transparansi dalam tim. Kesuksesan Roti O tidak mungkin tercapai tanpa kerjasama tim yang solid, dari dapur, kasir, hingga manajer outlet. Semua bekerja dengan standar dan komunikasi yang jelas. Budaya kerja yang transparan membantu menjaga kualitas dan efisiensi di ratusan outlet. Pelajaran pentingnya adalah wirausaha hebat bukan hanya soal pemimpin yang kuat, tapi juga tim yang bersatu dan saling percaya. Sebagai penutup, Roti O adalah contoh wirausaha bisnis entrepreneur yang sukses dengan inovasi sederhana. Tokoh di baliknya memperlihatkan pentingnya konsistensi, branding, dan pemilihan lokasi yang strategis. Pelajaran utama dari ini adalah jika ada ide kecil ditambah dengan eksekusi yang besar akan menghasilkan keberhasilan yang berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.